Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat ya, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan tentunya hidupnya bahagia, sebab Tuhan memberkati kita semua. Dan saya berterima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu jangan lupa berdoa ya, kita terus mendukung jiwa-jiwa diselamatkan ya, dimanapun, di mancanegara kah atau di Indonesia kah, kita berdoa. Sebab itu adalah suatu tugas ya, amanat agung yang bisa kita lakukan melalui doa-doa kita. Kalau kita tidak bisa menginjil, kita tidak bisa bersaksi, kita cukup dengan berdoa. Kita gunakan waktu kita untuk melayani Tuhan dan mengasihi mereka yang terhilang, supaya jiwa mereka diselamatkan dan mereka mengalami kasih Kristus. Bukan hanya kita yang sudah diselamatkan dan mengalami kasih Tuhan, tapi mereka-mereka yang terhilang. Dan itu bisa saudara, teman-teman, kerabat, atau orang-orang yang tidak kita kenal. Mari kita terus berdoa, terus percaya. Dan saya berdoa Bapak Ibu, dibuat Tuhan berhasil dalam segala aktivitas yang dikerjakan, dan tentunya itu menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, supaya kita menjadi orang yang terberkati dan berbahagia di muka bumi. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang luar biasa ya. Kalau kita bilang zaman sekarang disebut, bisa dibilang juga kepala batu atau keras gitu ya, keras hati. Dijumpai Tuhan berkali-kali kalau kita melihat sebagai orang percaya. Ketika Tuhan bertemu dengan kita, kita sungguh sudah langsung bertobat dan menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Ibu Yunita Ahmad ini ya, beliau begitu keras hati, dan ketika Tuhan datang yang kesekian kali memperlihatkan kakinya yang berlubang paku, maka tersungkurlah Ibu Yunita Ahmad, dan dia mengakui Yesus Tuhan yang telah menebus dosa dia melalui salib yang suci itu di Golgota 2000 tahun yang lalu. Kesaksiannya sungguh luar biasa dan sangat bikin kita gregetan. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus sendirilah yang membuat saya berada di sini sekarang untuk bersaksi, menjadi saksi Tuhan Yesus. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dulu nama saya Yunita Ahmad. Umur saya 29 tahun, pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, dan saya memiliki 3 orang anak. Nah, di sini saya akan menceritakan awal mula saya mengenal Yesus seperti apa. Saya pertama tahun 2009, di situ saya sebelum saling mengenal dengan suami saya, di situ saya saya sebelum mengenal saya dibaptis dulu. Maksudnya saya sebelum pacaran sama suami saya, di situ saya mau menceritakan dulu, saya pernah sekali masuk gereja, dan di situ saudara saya, kan saya lahir dari seorang ibu, dan seorang ibu itu sekarang lagi single parent. Saya tumbuh dari keluarga yang broken home. Jadi di sini saya akan mengatakan saya tumbuh dari keluarga seorang Muslim, dan saya mengenal Tuhan Yesus tahun 2009. Sebelum nikah saya dibaptis dulu. Saat dibaptis itu, sebelum dibaptis kan saya sebelum masuk Kristen kan seperti diajarkan dulu bagaimana menjadi orang Kristen. Sekolah katekisasi ya. Katesis. Apa tadi Pak? Katekisasi. Ya, di situ beberapa hari, tapi saat itu semua tidak masuk di dalam otak saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya. Jadi saya menganggap sudahlah, saya ikut saja, karena di situ mohon maaf ya, saya sudah hamil di luar nikah. Jadi saya mau tidak mau harus ikut suami saya ikut. Jadi di situ saya berpikir, jadi ya ikut aja, nanti saya akan balik lagi ke kepercayaan saya yang dulu. Nah, saya ikut, terus saya dibaptis. Setelah saya dibaptis,
saya ikut masuk gereja sama mama mertua saya. Saya tidak pernah bolong masuk gereja. Terus setiap ada ibadah rumah tangga, ibadah kaum ibu, saya sering ikut. Dan setiap ada jemaat yang ulang tahun bikin ibadah, jadi saya juga ikut. Nah, di situ saya ikut-ikut ibadah, tapi hati saya itu tidak sama Tuhan Yesus karena saya belum mengenal Dia, seperti itu. Jadi saya ikut, saya tidak pernah berdoa. Paling saya ikut, gitu. Mereka berdoa, saya cuman ya cuma begitu. Jadi setelah satu saat saya sudah lelah, saya berpikir di satu ibadah, saya berpikir saya sudah lelah, saya agama saya Kristen, tapi hati saya itu tidak di situ, saya pengen balik lagi. Jadi hati saya itu jadi dilema, jadi seperti tidak punya pendirian gitu loh. Nah setelah itu, karena saya capek berpikir saya pendeta sementara khotbah, saya berpikirannya neraka jahanam, inilah, bagaimana nanti saya kalau mati, nanti masuk neraka jahanam. Kalau di kepercayaan saya yang dulu, saya masuk neraka jahanam, terus inilah itu. Sudahlah, saya tantang Tuhan. Saya berdoa. Baru pertama kali saya berdoa. Dari semenjak saya masuk, saya menjadi pengikut Kristus, baru kali itu saya berdoa. Dengan sinisnya saya berdoa. Saya bilang dalam bahasa Manado, ngana Tuhan kalau memang ngana Tuhan, saya tunjuk akan pak kita. Nah artinya, kamu Tuhan. Emang kamu Tuhan? Coba tunjukkan ke saya. Seperti itu artinya. Jadi, di situ, setelah beberapa hari kemudian, disitulah Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Dia memberikan saya penglihatan, dia datang ke mimpi saya. Nah, mimpi yang pertama itu saya diberi penglihatan. Saya saat itu posisi saya itu seperti di atas awan. Nah, tiba-tiba saya terangkat. Saya heran, kok saya terangkat di awan-awan? Nah, karena saya penasarannya, saya pegang awan itu. Kok awannya bisa berbentuk padat seperti ini? Setahu saya awan kan tidak bisa ini kan. Nah, saya penasaran, saya lihatlah orang-orang di bawah. Banyak orang-orang yang minta tolong. Tolong saya, tolong, saya juga mau naik. Nah, banyak sekali orang-orang yang ingin naik di tempat yang saya berdiri, awan ini. Jadi mereka ingin naik di situ. Nah, setelah itu posisi saya itu lutut saya taruh di awan itu. Saya seperti sujud dan saya melihat di bawah. Saya lihat, kasihan, saya bilang, kasihan mereka. Kenapa ya mereka tidak terangkat? Cuman saya sendiri yang di atas. Nah, setelah itu saya melihat di sebelah kiri saya sudah di atas, saya lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Di sebelah kiri, puji Tuhan, luar biasa. Malaikat-malaikat, pokoknya sosok itu. Pada saat itu saya tidak tahu itu malaikat atau bukan. Saat itu saya melihat sosok tinggi besar. Mereka banyak, bukan cuma satu orang. Mereka berpakaian putih, berjubah putih, berikat pinggangkan emas, dan rambut mereka seperti seperti emas. Jadi mereka punya sayap mereka terlentang, dan mereka seperti burung, seperti itu. Jadi yang lain saya lihat, wow, luar biasa, banyak sekali. Saya lihat di sebelah kanan saya dan ada beberapa memegang sebuah seperti trompet, dia emas. Nah kalau di kepercayaan saya dulu itu seperti sangkakala, seperti itu ya. Jadi di situ saya sangat baru kali ini di mimpi saya melihat dengan sungguh luar biasa. Dan setelah itu saya minta diturunkan. Saya mau turun, pokoknya saya mau turun. Saya mau menyelamatkan orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah ini perlu diselamatkan. Karena saya melihat ada sosok itu badannya manusia.
kepalanya hewan, tapi dia agak kerdil, kepalanya hewan, itu seperti buaya, tapi lebih seram dari buaya. Jadi dia bertanduk dua, terus mereka pakai seperti pakaian perang, seperti itu, pakai pedang. Nah, pas saya diturunkan, saya lompat, terus saya lompat, tiba-tiba saya sudah ada perlengkapan perang. Saya sudah ada baju seperti baju perang, ada perisai, ada pedang. Nah, setelah itu saya bertemu seseorang. Di situ seseorang itu dia bilang, kita harus melawan mereka. Mereka ini jahat. Dan sosok itu yang saya ingat, wajahnya itu memang benar-benar tidak ada hewan yang seperti itu. Matanya yang sangat merah dan tampangnya yang begitu buas, seperti ingin memangsa manusia. Seperti itu. Nah, setelah itu saya ikut menyerang. Saya serang, saya tusuk pakai pedang ini sosok-sosok ini. Nah, saya lihat teman saya di sebelah saya sudah tersungkur dan jatuh. Terus saya tolong, eh, saya lawan sosok yang menyerang teman saya ini. Terus setelah itu saya bilang, "Ayo bangun." Saya pegang tangannya, saya panggil dia, "Ayo bangun, kita harus lawan." Tidak, saya sudah tidak sanggup. Hanya kamu harapan lawan mereka. Terus di situ kita itu ada kalung, kalung masing-masing ada kalung permata, terus itu warnanya biru. Nah, kalau kalung yang warna biru itu dia kuat seperti itu. Nah, kalau kalung yang warna merah dia di bawahnya yang warna biru. Setelah itu saya cabut kalung saya. Kalungnya kan warna merah. Saya cabut kalung saya kasihkan dia. Saya kasihkan dia, pakai ini supaya kamu bisa selamat. Tidak, selamatkan dirimu saja. Kamu harus selamatkan orang-orang, selamatkan mereka. Saya tidak apa-apa. Saya pegang dia, saya pakaikan kalung sama dia. Setelah itu dia bilang, kalau kamu keluarkan kalung ini, kamu tidak akan selamat. Tidak, saya percaya saya selamat. Setelah itu saya selamat, saya tanpa kalung itu saya bisa selamat. Saya lawan eh, apa namanya? Sosok-sosok yang seram itu dan saya bisa menang melawan mereka. Nah, setelah itu saat keesokan paginya, ah, saya bilang seperti ini, mimpi apa semalam? Mungkin itu karena saya kebanyakan nonton atau gimana atau kebanyakan berpikir. Jadi saya, sudahlah. Nah, keesokan harinya saya dikasih mimpi lagi. Jadi di situ di mimpi saya itu eh ada seperti apa namanya? Pasukan berkuda putih. Saya di situ posisinya ada seperti di padang pasir dan di situ eh, suasananya tidak terlalu panas dan juga tidak mendung seperti itu. Jadi tiba-tiba di sebelah kanan saya seperti ini saya terdengar suara seperti eh, saya itu kayak seperti di tengah-tengah eh, mau pertempuran perang seperti itu. Jadi saya dengar dari sebelah kanan saya bunyi suara kaki kuda yang saya tidak tahu itu apa. Saya berbalik sebelah kanan, saya lihat, kok saya jadi ada di tengah-tengah peperangan? Jadi saya lucu. Nah, setelah itu saya lihat, wow, baju putih semua, kudanya putih, bajunya putih. Tapi saya tidak terlalu jelas kalau sama pasukan-pasukan ini, pasukan-pasukan perang ini. Nah, dari tengah-tengah mereka ada satu sosok yang berjalan dengan kudanya menghampiri saya. Dia menghampiri saya seakan-akan saya sudah mengenal sosok itu. Saya bilang begini, Tuhan Yesus. Hati saya senang, sukacita. Dan dia mengulurkan tangannya. Di situ sosok Tuhan Yesus itu, dia menggunakan mahkota emas, wajahnya bercahaya, berseri-seri, dan dia pakai jubah putih, selendang warna merah, terus sendalnya itu seperti yang kita lihat di film-film Tuhan Yesus. Awalnya saya melihat dari ujung kakinya sampai ke ujung rambut. Setelah itu saya panggil, Tuhan Yesus, kok saya jadi kenal mulut saya itu seakan-akan saya tidak bisa menahan mulut saya.
memanggil dia, Tuhan Yesus, Tuhan. Dia kasihkan, dia ulurkan tangan. Sementara dia di atas kuda, dia mengulurkan tangannya seperti ini. Terus dia tersenyum kepada saya. Saya menanyakan kepada dia, Tuhan, ini dengan bahasa Manado, Tuhan, katanya mau datang. Terus kapan? Katanya sudah tidak lama lagi. Nah, Tuhan juga balas pertanyaan saya. Dia balas pakai bahasa yang seperti saya tanyakan sama dia. Dia bilang, sudah tidak lama lagi, Nak. Sabar dan katakan kepada mereka, berjaga-jagalah. Seperti itu, kata Tuhan Yesus. Dan dia mengulurkan tangannya, dia berputar di apa? Dia mengelilingi saya, terus dia pergi kembali ke pasukan yang semula yang bersama-sama dengan dia, seperti itu. Nah, di situ hati saya belum tergoncang, belum sama sekali tersentuh. Jadi di situ saya berpikir, kenapa ya? Saya sudah mulai menghubungkan kedua mimpi saya ini. Oh, 2 hari ini saya bermimpi yang aneh-aneh terus. Sudah, saya belum mengatakan, belum bilang ke siapa-siapa, saya belum bilang ke mama mertua saya karena saat itu kan saya tinggal masih sama-sama mertua saya. Saya belum bilang ke mertua saya, belum bilang ke suami saya. Pokoknya saya pendam sendiri, saya pendam. Jadi biarlah, sudah. Nah, keesokan harinya lagi saya dikasih mimpi lagi. Nah, di situ ini mungkin mimpi yang paling takkan pernah saya lupakan. Memang sangat-sangat membekas di pikiran saya. Jadi saat itu saya sedang memakai mukena, saya pakai mukena, saya begini. Terus saya membaca ayat kursi, saya membaca surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Pokoknya saya di situ sedang beribadah kepada Tuhan saya yang dulu. Katanya itu habis sholat, terus saya sementara baca-baca ayat, saya berdoa. Nah, tiba-tiba ada suara yang memanggil nama saya. Itu suaranya seperti marah. Nita. 3 kali dia panggil nama saya. Nita. 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 Saya kaget. Ini siapa? Nah, di situ dia langsung pas saya kaget, saya turunkan tangan saya. Itu siapa? Nah, setelah saya turunkan tangan saya, suara itu berkata, "Mengapa engkau tinggalkan aku?" Langsung saya buka. Nah, saya buka semua, saya tidak pakai sendal lagi, saya lari keluar dari tempat ibadah itu, saya tinggalkan semuanya, saya lari, saya kejar, saya bilang, dalam perjalanan Tuhan, saya menangis, pokoknya saya menangis dengan sejadi-jadinya, dengan air mata penyesalan, saya lari mencari, saya bilang, Tuhan di mana? Ampuni saya berdosa Tuhan, saya sudah meninggalkan Engkau, ampuni saya Tuhan, di mana Engkau? Ampuni saya. Nah, setelah itu, tiba-tiba saya masuk di sebuah seperti gua kecil. Gua kecil, saya masuk ke dalam gua kecil itu, dan di bawah gua itu ada seperti sungai kecil, seperti itu. Jadi sungai itu mungkin dalamnya sekitar lewat sedikit dari mata kaki. Jadi saya berjalan itu jadi kedengaran suara air yang saya injak. Jadi terpantul-pantul suaranya, jadi saya tahu itu gua, makanya saya tahu. Jadi itu sangat gelap sekali, gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya yang saya lihat. Jadi saya tahunya itu di gua karena saat saya masuk, saya dengar suara air yang saya injak, suara kaki saya, itu suaranya terpantul-pantul. Nah, pada saat itu, tiba-tiba ada 3 ekor burung merpati. Saya heran, ini kan merpati, tapi dia seperti lampu, dia membawa cahaya. Dia terbang, saya terkecoh dengan merpati itu, ada 3 ekor merpati. Saya terkecoh, saya lihat, satu gua itu bisa terang karena merpati ini. Saat itu merpati itu terbang, saya lihat, saya sudah terpana sama merpati itu, tiba-tiba merpati itu menjadi 1. Dari 3 dia menjadi 1. Nah, setelah dia menjadi 1, dia datanglah kepada saya dan dia hinggap di bahu saya. Dia hinggap di bahu saya. Setelah itu saya merasa senang, kok merpati bisa jinak, dia datang, dia hinggap di bahu saya.
Setelah dia hinggap di bahu saya, tiba-tiba merpati itu jatuh lemas. Lemas, dia jatuh ke tangan saya sepanjang ini, jatuh ke dalam air. Setelah ke dalam air, karena saya penasaran, saya lihat, pokoknya jauh wajah saya dengan air itu seperti ini. Seperti ini. Pokoknya saya ingin cari tahu kenapa. Oh, dia bisa masuk ke dalam air. Nah, setelah di dalam air, merpati itu sudah bukan berbentuk merpati lagi. Pokoknya dia, kalau mau dijelaskan itu bentuknya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin itu adalah roh atau bagaimana. Pokoknya dia masuk ke dalam air, itu wajah saya sama air jadi seperti ini. Karena saya penasaran, berputar berputar seperti ini dari kecil sampai besar, dan di dalam putaran itu cahayanya semakin putaran itu membesar, semakin cahaya itu silau. Jadi semakin besar dia silaukan mata saya. Jadi saya seakan-akan seperti langsung kayak tidak melihat apa-apa lagi. Pas dia silau, setelah redup cahayanya, saya buka mata saya. Saya mencari tahu bagaimana kondisi merpati itu. Kasihan kan, saya lihat jatuh dalam air terus sudah seperti itu. Jadi saya lihat, hah, kok merpatinya berubah jadi kaki? Lihat kaki. Terus kakinya itu ada bekas luka. Dua-dua kakinya. Nah, setelah saya lihat kaki itu, saya lihat dari ujung kaki, saya lihat ke atas, saya lihat mukanya, saya langsung cium kakinya, saya cium. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan Yesus, jangan tinggalkan saya Tuhan, jangan tinggalkan, ampuni saya sudah berdosa, saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus, ampuni saya. Dan Tuhan menjawab, Tuhan melihat saya dengan tersenyum, saya melihat dia, dan air mata saya memang benar-benar pada saat itu, memang tangisan saya memang benar-benar sampai terbawa, sampai saat tidur itu, sementara tidur saya menangis, air mata saya meleleh. Jadi pada saat itu dia mengatakan, tidak apa-apa nak, aku mengampunimu, aku mengasihimu, tidak apa-apa. Nah setelah itu Yesus, dia sama-sama kan saya seperti duduk, saya sudah terduduk karena saking saya lihat, karena Tuhan sudah ada di depan mata saya, jadi saya sudah tidak kuasa, saya terduduk. Jadi dia samakan posisi dia dengan saya. Jadi di situ saya melihat jelas-jelas muka wajah Tuhan itu dengan jelas-jelas sekali. Jadi di situ makanya saya cari muka yang seperti apa yang maksudnya kiasan, maksudnya wajah yang mirip, yang seperti apa yang saya lihat di mimpi ini. Saya cari yang bagaimana. Setelah saya menonton film dari The Passion of the Christ yang pemerannya Jim Caviezel, jadi saya melihat pemeran ini, saya benar-benar kaget dan saya melihat ini mirip sosok itu. Jadi di situ memang saya benar-benar, oh memang benar ini dia, saya bilang seperti itu. Tapi saat saya melihat langsung, bola matanya itu coklat seperti Jim Caviezel, dan rambutnya itu agak kecoklatan, bukan hitam ya, agak kecoklatan, dan seperti mau dibilang basah tapi tidak basah, dan wajahnya penuh kemuliaan dan haleluya. Nah, setelah di mimpi ketiga saya itu, di situ saya mulai mencari. Di situ saya mulai membuka hati saya mencari. Saya sudah berani. Saya bilang sama mama mertua saya. Pertama mama mertua saya, karena saya dekat dengan mama mertua saya bilang, "Mak, semalam saya mimpi ini." Saya ceritakan dari awal sampai akhir. Dia kaget. "Cepat kamu bertobat. Harus benar-benar hati kamu harus serahkan. Jangan dua-dua hati. Harus benar-benar kalau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jangan yang lain-lain, jangan campur adukan, jangan begini-begini." Jadi saat itu saya mulai membaca Alkitab. Saya buka Alkitab, saya baca dari Kejadian. Saya mulai baca Kejadian. Nah, di situ kan adik ipar saya kan masih SD.
Kalau tidak salah saat itu dia kelas 2 atau 3 SD. Jadi dia kan sering, dia kan masuk sekolah minggu, ada, buku cerita dari gereja. Nah itu kan buku ceritanya itu, sudah sekalian sama lukisan. Nah itu ada di depan TV di ruang tamu. Sementara saya baca-baca Alkitab, saya terkecoh dengan buku ini, besarnya seperti ini. Nah, saya ambillah buku itu, saya lihat kan ada gambar Yesus di depan buku itu. Saya buka ceritanya, terus tiba-tiba saya terhenti di satu, lukisan. Lukisan yang di mana lukisan itu mirip sekali, persis sekali di mana di saat mimpi saya yang pertama, yaitu di hari pengangkatan Rektur, kedatangan Tuhan, dan juga saya menemukan juga, pasukan kuda putih. Di situ juga saya lihat ada gambar pasukan kuda putih dengan Tuhan Yesus menunggang kuda putih dengan selendang merah. Pokoknya di situ saya lihat memang Tuhan luar biasa. Saya lihat semua pokoknya lukisan sinkron dengan mimpi yang saya alami. Di situ saya cari. Oh, saya lihat ayat, ada ayatnya di bawah. Ah iya, saya buka Alkitab, saya buka di Wahyu. Saya baca Wahyu dari awal sampai akhir. Sampai bulu kuduk saya merinding. Jadi saya dapat semua, di ketiga mimpi saya itu, saya dapat di Wahyu. Memang jelas di Wahyu, memang ada beberapa yang sangat mirip sekali dengan apa yang saya alami di dalam mimpi saya. Seperti itu. Dan, setelah itu, eee, saya sudah mulai, membaca Alkitab, sudah mulai banyak ini ya, tapi saya di situ belum 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 fasih, belum pintar untuk berdoa untuk supaya Roh Kudus bisa membimbing saya, bisa memimpin saya. Jadi saya di situ seperti, belum terlalu ini ya, belum terlalu seperti mendalami seperti itu. Nah setelah itu, eee, saya juga sempat berpisah dengan suami saya. Karena di situ kan kami, menikah, saya umur 16 tahun dan suami saya umur 19 tahun karena kami mungkin masih sifatnya masih kekanak-kanakan, jadi belum dewasa, jadi masih sama-sama egois dan suka mementingkan diri sendiri dan, di situ pun saya juga belum terlalu mendekatkan diri kepada Tuhan, cuma mau mencari-cari seperti itu. Nah setelah itu, saya berpisah dengan suami eee, saya terjerumus ke dalam dunia malam. Saya di situ sudah menjadi seorang single parent, anak saya yang laki-laki, yang kedua saya ajak sama-sama saya, dan yang pertama sama suami saya ajak anak saya bersama-sama saya. Di situ saya terjerumus, saya bekerja di suatu, tempat karaoke bar, mohon maaf bar, tempat karaoke. Di situ saya bekerja sebagai pemandu lagu. Jadi sebagai pemandu lagu itu, di situ pekerjaan saya diharuskan untuk minum minuman keras. Jadi di situ minum minuman keras, bir, minuman impor, minuman luar, pokoknya saya di situ, pekerjaan saya disuruh menemani tamu untuk minum, nyanyi, untuk karaoke, terus di situ kami dibayar, dicas per jam. Jadi, di bar itu jadi ada susunan-susunan, itu namanya kalau di sana, ladies. Nah, di situ ada platinum, gold, sama silver. Jadi di situ saya terjerumus ke dunia malam. Saya minum minuman keras, tiap malam saya mabuk, tiap malam saya pulang mabuk, tiap malam saya, di situ juga saya sudah merokok keras dan tidak pernah lagi masuk gereja. Jadi, saya juga, melakukan dosa perzinahan, saya berpacaran dengan bukan suami saya, tinggal sama-sama dengan orang lain yang bukan suami saya. Jadi di situ memang hidup saya hancur. Jadi memang benar-benar hancur, saya sudah pernah merasakan obat terlarang, saya rasa, tapi saya tidak ketergantungan, saya cuman penasaran, ingin coba. Sekali saya coba, obat-obatan, sabu-sabu, saya pernah coba tapi saya tidak ketergantungan seperti itu. Tapi kalau minuman itu
diharuskan karena itu sudah menjadi pekerjaan saya, harus minum di tempat kerja saya itu. Nah, setelah itu saya jatuh sakit karena setiap malam saya tidak pernah berhenti minum tiap malam. Di situ saya jatuh drop, saya muntah darah, gumpal-gumpal darahnya sampai saya tidak sadarkan diri. Itu teman saya yang bilang pas saya sadar, "Kamu tidak apa-apa." "Kenapa, Kak?" "Itu kamu muntah darah, gumpal-gumpal terus ada darah segar, darah hitam-hitam." Hah? Dari situ kondisi kesehatan saya menurun. Menurun, di situ saya semakin kurus, eee di situ saya drop, saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, setelah itu saya tidak tahu sakit apa yang saya alami, cuman saat saya diperiksa oleh dokter, saya masuk di, polis saraf. Jadi saya tidak tahu saya sakit apa, di bagian katanya di paru-paru saya ini sudah pendarahan dan harus dibersihkan. Di situ saya di obat kampung, mama saya yang bikin obatnya. Jadi, di bagian kepala saya juga sering sakit. Jadi kalau timbul sakitnya, timbul kambuh, sakitnya itu memang sungguh luar luar biasa sakit yang saya alami, sampai urat-urat di bagian kepala saya ini, sampai muncul-muncul. Jadi kalau saya kambuh, pokoknya di dalam rumah itu harus sedia es. Jadi mereka kompres kepala saya menggunakan es itu yang ada muncul apa, urat. Nah, setelah itu, di rumah sakit, di situ juga salah satunya juga saya terjerumus penyuka sesama jenis. Saya pernah berpacaran dengan sesama jenis. Jadi di rumah sakit yang jaga saya di situ, eee, pasangan sesama jenis saya. Jadi dia menjaga merawat saya di situ. Di saat, hari kedua di rumah sakit, di situ saya sudah tidak bisa bernapas lagi, saya rasanya napas saya sudah di leher sini. Jadi saya bilang, "Oksigennya ditambah." Saya tidak bisa bernapas, padahal sudah pakai oksigen. Nah, oksigennya ditambah, datanglah suster, dia bilang, "Jangan, tidak bisa." Suster marah, "Jangan, nanti rusak paru-parunya kalau itunya dikasih kencang gitu." "Oh, iya iya, sudah." Ini, nah di situ saya rasanya kayak mengantuk, saya serasa lelah. Nah, setelah saya mengantuk, saya tidur, semua sudah panik. Ini sudah telepon mama saya, suruh cepat kemari, ini sudah gawat sekian sekian. Padahal saya tidak tahu saya gawat atau apa, saya tidak tahu sama sekali. Nah, setelah saya tidur, saya rasa saya tidur tidur, saya bermimpi. Saya tidak tahu itu mimpi atau apa, saya bermimpi, saya jalan sama teman saya di tempat yang sangat gelap. Itu tempat itu gelap sekali dan saat saya berjalan sama teman saya ini, kebetulan teman saya ini juga satu tempat kerja sama saya, dia juga masuk rumah sakit. Jadi dia duluan yang masuk rumah sakit, setelah itu saya. Tapi dia dirawatnya waktu kita berdua kan dipajang fotonya di status WA dulu, WA, BBM, dulu kan masih pakai BBM. Jadi di-posting status BBM, situ foto kita berdua disandingkan seperti itu. Jadi berdua, jadi foto saya itu sudah parah, seperti itu sudah pakai U2, di bagian bawah mata saya sudah hitam, saya sudah jadi kurus. Nah, setelah itu saya sama teman saya ini berjalan terus kita berdua melihat ada setitik cahaya, terus ada tembok. Di situ kita tidak bisa pergi kemana mana karena itu kita seperti dibatasi sama tembok. Jadi tempat itu gelap, panas, dan tidak ada orang satupun. Jadi kita mau keluar dari tempat itu. Saya berpikiran saya tidak mau di tempat ini, saya mau keluar dari sini. Di sini ngengat, panas, gelap. Nah, setelah itu saya dan teman saya berebutan, saya mau masuk di lubang itu. Padahal lubang itu kecil, seperti lubang jarum. Tapi cahayanya semakin lama semakin besar. Dia seperti mau kita sentuh begini, dia seperti mau menarik gitu.
Nah, setelah itu saya berebutan, saling 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 tolak-menolak begitu. Setelah itu yang bisa masuk, yang disedot sama, titik cahaya itu hanya teman saya. Jadi dia dia dapat, dia masukkan tangannya, dia tersedot. Saya tertinggal sendiri di tempat yang sangat gelap dan ngengat itu. Nah, setelah itu saya menangis, "Kenapa saya sendiri di sini? Teman saya meninggalkan saya." Nah, setelah mimpi itu saya sadar, semua orang mama saya situ sudah menangis dan saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saya, mereka pun tidak, mengatakan saat itu kepada saya, cuman saat saya tanyakan ke mama saya katanya di situ napas saya tinggal satu-satu, saya sudah sekarat, seperti itu. Jadi pas setelah saya mimpi itu, beberapa hari kemudian saya sudah minta pulang, saya mau pulang, saya sudah merasa sehat, sudah baik, saya pulang ke rumah. Nah, teman saya ini masih di rumah sakit, masih dirawat, tapi di rumah sakitnya rumah sakit eee, yang beda, tidak sama serumah sakit sama saya. Nah, setelah itu, beberapa bulan kemudian saya sudah masuk kerja lagi, masuk kerja, jadi beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar teman saya ini meninggal dunia. Jadi dia meninggal dunia, dia kena, komplikasi, itu hatinya sudah bocor. Pokoknya di bagian organ dalamnya itu, kalau tidak salah itu hatinya sudah bocor, dia meninggal. Dia juga seorang Kristen, dia meninggal terus kita, eee, apa namanya, seperti melakukan acara untuk kepergian sahabat seperti itu, semua teman-teman satu tempat kerja, kita merayakan, eee, meninggalnya teman kita dan juga sekalian dengan pas dia hari meninggalnya itu hari ulang tahunnya, seperti itu. Dan setelah itu saya menjalani hari-hari saya lagi, saya bikin dosa, saya tidak pernah, eee, sadar dan bertobat. Saya minum minuman keras, saya, merokok, semuanya saya lakukan. Jadi di situ saya juga masih melakukan, hubungan sesama jenis. Nah, di situ saya putuskan lagi, saat itu saya sudah lelah, saya putuskan hubungan dengan teman sesama jenis saya ini, pacar sesama jenis. Jadi saya putuskan hubungan, saya kembali menjalin hubungan dengan laki-laki yang, eee, tidak seiman dengan hubungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti itu. Dan setelah itu, eee, saya mulai masuk gereja lagi. Saya masuk gereja, saya teringat lagi, saya ingin masuk gereja karena saya begini begini begini. Oh iya, saya masuk gereja hari Minggu, saya masuk di Betani karena waktu itu, mungkin karena kita kan kerja dunia malam, jadi waktunya cuman kita tidak bisa bangun pagi. Jadi di tempat kerja saya juga itu ada beberapa orang, orang Kristen. Jadi kami janjian untuk pergi ke gereja sama-sama, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah saya pulang dari gereja, beberapa hari kemudian, saya dikasih penglihatan lagi di mimpi saya, di situ Tuhan memperlihatkan, dirinya di atas langit, persis sama seperti di gambar yang Jim Kasapiel itu. Jadi dia menunjukkan raut wajahnya, dia melihat saya dengan muka yang seperti sedih, kecewa. Dan saya tahu, saya lihat, "Oh Tuhan, ampuni saya sudah banyak dosa." Di situ saya melihat kok Tuhan sudah di atas langit, biasanya kan Tuhan datang langsung memegang tangan saya, dia merangkul saya, dia mengelus kepala saya. Dan saat ini dia sudah di atas langit. Saya sadar di situ mungkin karena dosa-dosa saya mulai jauh dari Tuhan dan mungkin karena itu Tuhan, eee, sudah kelihatan jauh
saya melihat Tuhan sudah jauh. Jadi di situ saya sadari, mungkin saya sudah jauh dari Tuhan, makanya Tuhan memperingatkan saya. Dia memperlihatkan dirinya supaya saya bisa mengingat ternyata saya sudah jauh dari Dia, seperti itu. Dan di mimpi setelahnya saya lagi diperlihatkan mimpi yang sama, saya melihat wajah Tuhan di atas langit seperti layar tancap, tapi gambarnya semakin kecil. Jadi yang awalnya kemarin-kemarin saya melihat gambar Tuhan itu besar seperti layar tancap seperti di bioskop itu ya. Jadi saya melihat kok gambar Tuhan semakin jauh. Di situ saya bersedih, kenapa ya? Berarti di situ saya sadari saya sudah banyak dosa yang telah saya lakukan sama Tuhan. Saya tidak pernah sadar, saya tidak pernah. Memang saya masuk gereja tapi saya masih melakukan dosa. Di situ yang saya pikirkan. Karena kalau saya juga tidak berhenti dari dosa yang saya lakukan, minum-minum atau apapun itu kan sudah menjadi harus yang saya lakukan karena itu pekerjaan saya. Pekerjaan yang harus saya lakukan, pekerjaan menuntut saya untuk harus minum keras seperti itu. Nah, setelah itu saya sudah semakin hari saya pulang dari tempat kerja, saya mabuk, saya berteriak, "Tuhan, Tuhan ampuni saya mau hidup saya seperti dulu, kembalikan." Saya bilang seperti itu. Saya sudah sakit, kembalikan hidup saya seperti dulu. Pokoknya di situ saya sakit, saya semakin hari semakin parah. Sampai saya masuk lagi rumah sakit, di situ saya cek obat yang dikasih sama dokter. Mereka tidak mau bilang itu obat apa, itu obat kapsul hijau sama kuning. Saya cari di Google, saya lihat beberapa obat. Ada salah satu obat itu dia obat seperti obat kanker, seperti itu. Nah, kebetulan kan di kepala saya sering sakit dan saya mimisan dan darah keluar dari telinga saya, tapi tidak banyak. Nah, setelah itu saya mama mertua saya datang. Dia mau menjemput anak saya karena saya sudah tidak bisa menjaga anak saya sudah memang benar-benar sudah sakit, sudah memang benar-benar parah, sudah kurus kering dan tidak bisa mengurus anak lagi. Jadi mama mertua saya jemput anak. Di sana juga sudah dikasih kabar, saya sudah keadaan seperti ini, dan mama mertua saya punya kakak seorang pendeta, dia telepon, dia kasih HP itu ke telinga saya, dia berdoa, dia doakan saya. Setelah itu saya di situ bermimpi lagi, pokoknya saya bermimpi di situ saya di situ saya mau jalan, sudah mau pakai tas, saya pakai tas seperti tas ransel seperti itu. Saya pakai tas ransel dan saya sudah siap-siap mau pergi. Jalan yang saya mau tuju ini, jalannya di samping kiri kanan itu seperti jalan yang ada bunga-bunga dan jalannya lurus seperti tidak ada ujungnya. Saya mau jalan ke tempat itu, ke jalan ini lurus terus di samping kiri kanan jalan itu ada seperti bunga-bunga. Nah, saya mau pergi terus ada sosok seperti laki-laki, ya kasih tangannya seperti ini. Saya sudah siap mau pergi, mama mertua saya tahan, "Tak, mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau pulang, Mak." "Mau pulang kemana? Rumahmu di sini." "Tidak, saya mau pulang, saya mau pergi, saya mau pulang, saya sudah lelah, mau pulang." Nah, setelah itu, jangan pergi, maksudnya jangan pergi. Nah, setelah itu saya bilang, "Saya mau pergi." Nah, setelah saya melangkahkan kaki, saya mau pegang tangan orang itu yang mau datang menjemput saya, anak-anak saya datang. Mereka memeluk kaki saya, mereka panggil, "Mama jangan pergi, Mama jangan pergi." Di situ saya tersadar saya tidak mau pergi. Karena anak-anak saya masih membutuhkan saya. Saya lepas tas saya peluk anak-anak saya. Di situ saya terbangun. Nah, di situ lagi saya belum bertobat. Saya masih kerja di dunia malam. Saya masih minum-minum lagi. Tapi di situ saya sudah tidak
pernah menggunakan obat ataupun narkoba. Saya tidak, cuman karena tuntutan pekerjaan saya, jadi saya harus, walaupun saya tidak mau, saya harus minum. Saya harus minum karena saya menemani tamu itu harus minum, harus jadi pulangnya itu pasti mabuk, pasti mabuk. Nah, memang pada saat itu uang saya banyak, saya merasa kebutuhan duniawi saya itu terpenuhi semuanya, tetapi yang kurangnya itu, saya tidak ada damai dan tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidup saya. Di situ saya terpisah dari anak-anak saya melakukan dosa, dan saya sudah sakit-sakitan. Jadi saya tidak pernah sama sekali berpikir untuk, ah sudah tobat aja lah, hidupmu sudah seperti ini, sudah berhenti, pulang. Tidak, di situ saya tidak. Saya masih dengan kehidupan ke duniawi saya rasakan, saya nikmati hidup yang dalam dosa. Jadi saya nikmati dan saya tidak pernah merasa itu salah seperti itu. Dan setelah itu saya mimpi lagi, saya di sebuah tepi pantai. Saya melihat di arah tepi pantai di langit, langitnya mendung, tiba-tiba guntur. Nah, guntur itu muncullah sebuah batu besar. Saya kira dia akan menghantam saya. Terus itu batu terhantam di pinggiran apa namanya? Itu di pinggiran laut itu kan seperti ada beton-beton, dia ini di situ apa namanya? Tabrak di situ. Jadi dia batunya itu hancur. Nah, setelah batu hancur, batu itu berputar-putar dan dia datang ke hadapan saya. Batu itu langsung terhempas ke hadapan saya dan membentuk huruf. Di situ saya dikasih ayat. Jadi di situ ayat, pokoknya di situ Filipi berapa kalau nggak salah, Filipi 1 ayat ayat ke-11, 1 sampai 10 atau 11. Pokoknya kalau nggak salah itu. Nah, saya cari-cari, saya dapat. Di situ saya belum terlalu mengerti sama Alkitab. Jadi di situ saya belum ada hikmat, dan saya juga tidak terlalu memikirkan dan berdoa supaya Roh Kudus membimbing, memimpin saya. Tidak, saya tidak pernah berdoa seperti itu. Saya cuma berdoa untuk kepentingan duniawi saya saja. Dan saya tidak pernah berdoa untuk keimanan saya, untuk memperkuat iman percaya saya tidak pernah berdoa seperti itu. Nah, setelah itu saya pulang dari tempat kerja, itu sudah sangat-sangat mabuk. Saya tinggal sendiri, ngekos. Di situ saya sudah tidak dengan siapa-siapa, saya lepaskan. Saya sudah tidak dengan siapa-siapa, saya lepaskan semuanya, dan saya pulang, saya bilang, Tuhan, saya berdoa, Tuhan kembalikan hidupku yang dulu. Biarlah saya menjadi ibu rumah tangga, biarlah. Yang penting saya tidak seperti ini lagi. Saya sudah sakit, tidak ada yang menemani, orang tua saya jauh. Nah, setelah itu saya masih kerja lagi, tapi di situ memang benar-benar saya sudah lupa sama Tuhan. Sudah lupa, saya lagi menjalin hubungan sama seseorang, dan saya menikah sama seseorang itu, tetapi saya agamanya masih Kristen, dia Islam. Saya menikah secara Islam, dia ganti agama saya. Sebenarnya tidak bisa ya kalau menikah di secara itu, kalau status saya kan masih kawin, terus agama saya Kristen. Dia pakai domisili, dia ganti data saya, terus setelah itu saya menikah sama dia, saya punya anak saya tadi. Nah, setelah itu saya menjalani hubungan sama dia, saya merasa hubungan ini untuk apa? Dasarnya saya sama dia cuman sebagai duniawi saja, cuman sebagai pemuas nafsu seperti itu. Jadi saya pikir saya tidak cinta dia. Ini bukan hubungan yang baik, ini bukan hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di situ saya memutuskan saya tidak bahagia, saya tidak sama sekali tidak bahagia. Jadi saya memutuskan saya meninggalkan dia pada tahun 2019, saya tinggalkan,
Nah, saya kontak-kontakan lagi dengan mantan suami saya. Di situ kami belum cerai sama sekali, jadi kami saling kontak-kontakan dan dia juga sudah merasakan eh, pekerjaan Tuhan di dalam hidup dia yang dia rasakan setelah dia melakukan segala hal, banyak hal yang dia lakukan. Pokoknya kami berdua sama-sama mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Di situ kami berbaikan, kami berjanji satu sama lain sudah akan merubah hidup kami, menata hidup kami yang baru dan hidup dalam mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Dan di situ saya pas masa-masa corona, nah saya beruntung sekali saat corona ini karena kenapa? Karena tanpa corona saya tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dengan adanya corona saya bisa di dalam rumah, tidak pernah bisa kemana-mana. Jadi saya fokusnya ke handphone, nonton channel-channel rohani, YouTube, dan kesaksian-kesaksian orang-orang Muslim masuk Kristen. Saya nonton, saya pelajari semuanya, saya lihat semua kesaksian-kesaksian seluruh orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Di situ saya mulai mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Saya mulai berpuasa, saya mulai meminta hikmat dan Roh Kudus kepada Tuhan agar Tuhan bisa membimbing saya apapun yang Tuhan mau di dalam hidup saya yang akan saya lakukan. Saya mau Tuhan berikan hikmat kepada saya apa yang Tuhan mau supaya saya melakukan keinginan Tuhan sendiri. Jadi bukan karena keinginan saya sendiri, tapi saya mau Tuhan pimpin hidup saya untuk melakukan keinginan Tuhan, bukan keinginan saya. Seperti itu. Nah, setelah itu Tuhan tidak pernah berhenti untuk datang mengingatkan saya karena setiap saya berdoa, saya bilang seperti ini, Tuhan Yesus, jika saya bersalah, jika ada yang Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan, peringatkan saya, Roh Kudus peringatkan saya. Bersuara, berbicaralah kepada saya. Saya mau Tuhan berbicara kepada saya, supaya saya tahu, supaya saya sadar diri, saya tahu diri. Jadi setiap apapun yang saya lakukan, yang mungkin itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti dia akan datang melalui penglihatan, melalui mimpi. Dia datang ke mimpi saya. Jadi selama masa corona itu saya diperlihatkan di mana hari-hari kedatangan Tuhan. Seperti itu. Saya sudah berapa kali, pokoknya dia selama 1 minggu saya di situ bermimpi pas masih awal-awal masa corona. Di situ saya diperlihatkan saya sama orang tua saya, dan orang tua saya sampai sekarang mama saya masih ada, dia masih Muslim. Jadi saat itu di mimpi saya itu, saya melihat langit menjadi gelap. Langit menjadi gelap, terus tiba-tiba langit terbuka, memunculkan cahaya. Di dalam cahaya itu ada sesosok anak manusia. Dan saya tahu itu Tuhan Yesus. Semua orang yang di samping kiri kanan saya melihat ada keluarga saya yang Muslim. Semua berseru, memanggil nama Tuhan. Yesus, Yesus. Mereka berseru, Yesus, itu dia sudah datang. Itu dia sudah datang. Ini dia. Nah, setelah itu saya melihat mama saya melihat, kok mama saya juga memanggil Yesus, Yesus, tolong saya. Yesus, saya lihat semua orang berseru memanggil namanya. Dan saya lihat di atas langit terbuka lebar. Saya lihat di situ seperti sosok Tuhan Yesus, dia berdiri, dia seperti menjamah seperti ini, dia seperti ini. Nah, setelah itu sampai situ mimpi saya. Di hari berikutnya lagi saya bermimpi hal yang sama, dan sama lagi seperti itu. Semua orang berseru memanggil dia. Pokoknya saya bermimpi, mimpi yang sama itu ada 3 kali. Jadi 3 kali saya bermimpi itu seperti mereka berseru, sama seperti keluarga saya juga ikut berseru dan orang-orang yang di samping saya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian saya bermimpi lagi. Di situ saya bermimpi hampir sama seperti itu, seperti hari kedatangan Tuhan
Tuhan Yesus datang di atas langit, saya lihat gambaran Tuhan, dia datang. Nah, terus saya lihat orang-orang duduk dan mereka berkemah. Saya bilang, "Hei, kenapa tidak siap-siap? Tuhan sudah datang. Kenapa masih duduk?" Dan mereka berkemah seperti pokoknya itu tenda yang mereka pakai seperti tenda-tenda zaman dulu, dan saya tidak pernah melihat sama sekali tenda seperti itu. Dia seperti dari kulit binatang. Saya lihat ini orang-orang yang saya lihat seperti tidak pernah ya saya temui seperti itu. Jadi saya lihat, kok wajah-wajah yang saya lihat ini seperti asing. Jadi kalau saya membaca Alkitab tentang kemah-kemah Nabi, tentang Daud, Musa, jadi saya teringat itu. Jadi saya lihat, jangan-jangan ini, eee, karena saya kan situ sering membaca Alkitab, jadi mungkin terbawa ke mimpi saya ya. Jadi saya melihat seperti orang-orang Ibrani seperti itu. Saya lihat, hah? Terus saya berbahasa Indonesia sama mereka, saya bilang, "Kenapa tidak siap-siap? Ayo, Tuhan Yesus sudah datang. Kenapa cuma berkemah di sini? Ayo, berkemas, kita pergi." Nah, setelah itu saya, eee, ini saya akan bersaksi lagi saat saya mengisi formulir, saat mau bersaksi di Miracle of Life ini. Di situ saya sering nonton Miracle of Life. Saya mau mengisi formulir, pendaftaran, saya sudah tulis, sudah ini, cerita saya. Nah, setelah itu ada bisikan, "Ayo bersaksi, Tuhan suka itu, Tuhan mau." Nah, di sebelah sini saya bilang, "Jangan, nanti kamu begini begini begini." Ah, sudah hapus hapus. Berapa kali saya mengisi formulir itu, saya isi-isi, hapus lagi hapus lagi. Yang pertama saya berpikir, malu, pasti saya grogi, gugup, karena pertama kali saya bersaksi, baru kali ini. Dan yang kedua, saya takut. Takut kenapa? Mungkin banyak saudara saya atau keluarga saya yang tidak suka saya mau bersaksi seperti ini dan menyatakan, eee, saya menjadi pengikut Kristus karena ini, karena jadi itu yang saya takutkan lagi, seperti itu. Dan saya takutnya juga, eee, keluarga saya membenci saya dan tidak menerima saya lagi, karena saya belum pernah merasakan memikul salib. Maka dari itu, saya harus siap memikul salib dan harus siap sedia, eee, karena, Tuhan sendiri sudah mengatakan itu. Jadi kita di dunia ini harus siap memikul salib, apapun yang terjadi. Jadi, jika kita mengaku nama Tuhan, maka Dia juga akan mengakui kita. Jika kita menyangkal Dia, kita juga akan Dia sangkal, seperti itu. Jadi saya mengingat-ingat itu. Sudah, saya mau mengakui Dia, Tuhan juru selamat saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, juru selamat satu-satunya. Jadi di situ pas mama saya datang, saya menginjili mama saya. Mama saya datang, saya bilang, "Mak, Mama tahu saya percaya Yesus." Kenapa? Karena kenapa? Sebenarnya saya tidak pernah percaya. Karena Tuhan sendiri yang datang menginjili saya, bukan siapa-siapa. Jadi dalam hati saya, bukan siapa-siapa yang membuat saya percaya, bukan pendeta, bukan suami saya, atau bukan mama mertua saya, tidak. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menginjili saya, sampai saya menjadi orang yang percaya kepada Dia. Sampai Dia datang, Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Dia menyembuhkan saya dari penyakit saya, sampai sekarang saya sudah tidak sakit lagi. Saya sudah tidak merasakan yang namanya sakit, yang muntah-muntah darah, sudah tidak pernah saya rasakan. Jadi saya berterima kasih sekali sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik pada saya, walaupun begitu banyak dosa-dosa yang telah saya perbuat, walaupun saya telah melakukan, sudah mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan begitu baik, sungguh luar biasa dalam hidup saya. Saya pikir pakai akal sehat, pakai logika saya, jika Tuhan tidak punya kasih, mungkin pada saat ini saya tidak ada di tempat ini. Mungkin sekarang saya ada di neraka, dibakar oleh api. Seperti itu, saudara.
Jadi eh, saya harus melakukan ini karena semua demi Tuhan. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Karena saya benar-benar ingin membayar kebaikan Tuhan. Saya ingin membuang malu saya ingin membuang eh, rasa takut saya karena Tuhan sudah menguatkan saya dalam firman-firman. Janganlah takut. Dan pada saat saya mengisi formulir itu, setelah itu saya pulang ke rumah mama saya. Saya pulang ke rumah mama saya untuk mengantarkan anak saya. Setelah itu saya di rumah mama saya, di situ saya tidak pernah berhenti. Dulu saya sembunyi-sembunyi sama mama saya. Ada Alkitab, saya berdoa, tapi sekarang saya tidak mau sembunyi-sembunyi lagi. Jadi saya tidak sembunyi-sembunyi, saya berdoa, saya baca Alkitab. Setiap malam sebelum tidur saya baca Alkitab, saya berdoa. Sama bimbingan Roh Kudus selalu ada. Dan setelah itu satu hari sebelum saya pulang ke rumah, saya bermimpi. Di situ saya di tengah-tengah kerumunan, saya melihat satu sosok. Itu sepertinya itu orang-orang itu seperti tidak pernah ada, saya tidak pernah melihat orang-orang berpakaian seperti itu. Jadi di tengah-tengah itu ada sosok memakai tutup kepala yang mengejar saya. Terus saya seperti ada hutang. Saya lihat, oh Tuhan Yesus. Saya takut. Takutnya bukan saya takut karena saya melihat wajah Tuhan Yesus itu sendiri, tetapi saya takut, kenapa ya? Saya takut. Saya seperti ada hutang yang harus saya bayar dan dia menagih. Dia kejar saya seperti rentenir yang mau menagih hutang, tapi ini rentenirnya rentenir baik hati. Nah, dia pas saya menatap wajahnya, saya mengerti. Saya punya hutang. Saya lari. Dia kejar saya. Dia ikut terus. Kemana saya bersembunyi? Dia lihat saya. Saya bisa melihat dia. Nah, dari situ saya berpikir, pikiran saya sudah mulai, kenapa ya? Tuhan mau apa ya? Tuhan ini maunya apa ya? Saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan mau apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa Tuhan? Saya sering berdoa seperti itu. Berikan saya hikmat. Nah, tiba-tiba lagi saya mengisi lagi formulir untuk bersaksi di Miracle of Life ini. Saya isi lagi. Saya hapus lagi. Nah, saya berpuasa 2 hari. Saya mau Tuhan tuntun saya. Tuhan kasih hikmat ke saya supaya saya bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan, supaya menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu. Nah, setelah itu saya bermimpi lagi setelah beberapa hari, saya di situ bermimpi lagi. Saya pulang ke rumah. Di situ beberapa hari kemudian saya mimpi di situ ada di sebelah kanan saya ada orang-orang masih seperti orang-orang yang di film Tuhan Yesus, itu seperti orang-orang Ibrani. Nah, setelah itu ada seperti tanda di langit seperti matahari, tapi dia tidak silau. Nah, saya tidak jelas melihat tanda itu. Terus yang di sebelah kanan saya ini, kumpulan orang-orang ini, mereka bilang, wah itu tanda. Ini tanda yang tertulis di Alkitab itu. Terus mereka buka Alkitab. Mereka bilang, berjaga-jagalah. Terus saya sudah tidak berfokus lagi di situ. Cahaya itu turun ke depan saya lihat sosok. Saya tahu itu Tuhan. Jadi saya datang menyembah. Saya menyembah dia. Saya bilang, ampun Tuhan. Ampuni saya berdosa Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, setelah itu saya tidak bisa menahan diri saya. Mulut saya ini seperti terkunci. Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mulut saya ini ngomong terus. Nah, seperti yang saya dengar itu seperti bahasa roh. Jadi mulut saya terus seperti itu dan tidak pernah berhenti dan sambil menyembah. Nah, orang yang di sebelah saya ini
Saya bilang, "Oh, dia kenapa? Gila? Oh, mereka seperti mengolok-olokkan saya. Begini-begini. Oh, orang gila, biarin begini, seperti begini." Ya sudah, setelah itu saya amarah saya muncul. Jadi saya di situ marah. Kok saya menyembah Tuhan, kalian mengolok-ngoloki saya seperti ini, begini-begini. Nah, jadi di situ saya marah. Tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi anak harimau. Saya tidak mengerti. Apa karena kemarahan saya marah, benar-benar marah karena saya di situ benar-benar hati saya benar-benar menyembah Tuhan, tapi kok ditertawakan, dikatain orang gila. Nah, setelah itu anak harimau itu saya ikut anak harimau itu karena saya pikir masih cahaya yang sama. Setelah saya ikut, anak harimau itu mau menerkam saya. Di situ saya, saya kenapa ya anak harimau mau dari cahaya itu kok berubah jadi anak harimau? Terus saya ikut anak harimau itu, dia mau menggigit saya, dia mau menerkam saya. Di situ saya lari. Tapi sebelum mimpi itu ada satu pergumulan saya. Di sini mungkin saat ini iman saya masih lemah, saya belum terlalu masih sering goyah, sering gonceng, jadi saya harus lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan di situ saya ada satu pergumulan, dan pergumulan saya itu saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa tiap hari, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, setelah pergumulan saya itu tidak ada hasil apa-apa, saya bilang seperti ini, saya lemas, saya bilang, Tuhan, apa ini? Apa ini? Saya sudah berpuasa, saya sudah melakukan ini, saya berdoa, saya membaca firman-Mu setiap hari, bukan lagi setiap 2 hari sekali atau seminggu sekali, setiap hari Tuhan. Engkau jahat Tuhan. Saya bilang seperti itu, Tuhan jahat. Tuhan tidak pernah dengarkan saya. Saya cuma minta ini Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengerti. Apa ini? Saya bilang begitu. Nah, setelah itu saya bilang seperti itu. Saya kecewa, saya bilang saya kecewa sama Tuhan. Terus saya bilang sama suami saya telepon. Saya bilang, saya tadi bilang begini sama Tuhan, cepat minta ampun. Oh iya, saya mau minta ampun. Nah, di situ saya minta ampun, saya mohon sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni mulut saya ini Tuhan. Mulut saya yang telah mengatakan hal-hal yang tidak baik itu Tuhan, ampuni saya. Masa cuma seperti itu iman saya sudah goyah, sudah tidak percaya Tuhan lagi. Nah, pada hari Minggu pas saat Pak Frankie telepon saya masuk ibadah, di situ saya mendapat firman Tuhan, dan firman Tuhan itu masuk ke dalam hati saya, masuk. Pokoknya firman Tuhan itu memang benar-benar mungkin itu suara Tuhan untuk saya seperti itu. Dan di firman Tuhan itu eh, di situ intinya Tuhan itu memproses kita, dia memproses. Jadi di situ ada cerita seorang yang buta disembuhkan. Jadi orang buta itu disembuhkan, tapi dia melalui proses dulu, tidak langsung disembuhkan. Yang lainnya disembuhkan langsung instan. Dan yang seorang buta ini diceritakan di dalam Alkitab, dia dibawa Tuhan untuk keluar kampung dan masuk kampung lagi. Dan setelah itu Tuhan meludahi matanya, dan tahap ketiga Tuhan menjamah dia, dan berapa tahap ya kalau nggak salah kemarin. Pokoknya dia dalam penyembuhannya itu dia melalui berbagai macam proses, dan orang itu tidak pernah mengeluh. Nah, dari situ saya sadar, saya kok belum melalui proses saya sudah mengeluh. Oh, ternyata ini dari Tuhan mau memproses saya, dia mau memproses saya supaya saya itu mengerti, supaya iman saya kuat. Jadi apapun yang saya minta, saya mengerti, tidak bisa langsung instan. Jadi sebelum-sebelumnya saya kalau mau berdoa selalu ada, selalu. Tuhan selalu lakukan instan. Saya mau minta kesembuhan, saya mau minta ini instan. Tetapi kali ini kok kenapa Tuhan seperti diam, seperti tidak mau mendengar. Seperti itu kata-kata saya waktu itu. Nah, setelah saya mendengarkan firman Tuhan itu, saya baru sadar,
sebelum-sebelumnya saya sudah mengisi formulir dan saya mendengarkan firman Tuhan itu, di situ saya mengatakan, "Tuhan, saya akan melakukan, yang Tuhan mau. Saya akan melakukan yang Tuhan mau." Saya sadar Tuhan, selama ini Tuhan sudah melakukan apa yang saya mau, tetapi saya tidak pernah melakukan apapun yang Tuhan mau. Sekarang saya masih bergumul, masih melanjutkan pergumulan hidup saya itu, saya tidak akan pernah menyerah dan saya percaya Tuhan akan melakukan segalanya yang apa yang saya mau dan saya percaya dengan kesaksian saya ini, saya berani untuk bersaksi, untuk memberitakan, eee eee, pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan sekarang sedang melihat dan Tuhan akan berproses di dalam hidup saya dan saya percaya apa yang saya minta Tuhan akan menjawab. Jadi, sebelum berkenalan dengan suami saya ini, saya sudah dikasih penglihatan dulu. Di situ, eee, saya apa ya, sudah mulai lupa soalnya sudah agak lama, tapi saya ingat mimpi-mimpinya, waktunya saya kalau untuk waktunya saya udah lupa, tapi untuk mimpi-mimpi yang cerita di dalam mimpi itu saya masih ingat, cuma waktunya saya agak lupa karena sudah lama. Nah, di mimpi saya ada salah satu mimpi saya, di situ saya, eee, menyelamatkan orang tua saya. Nah, orang tua saya ini pada saat itu seluruh, eee, tempat sudah seperti ada kena air bah, seperti itu, sudah terendam dengan air dan ada satu menara tinggi, saya lari ke situ. Mereka semua bilang, air bah, tsunami ini." Jadi saya lari masuk ke dalam menara itu, saya lihat cuma saya sendiri yang selamat. Saya lihat di menara itu kan ada jendela, saya lihat orang tua saya lihat adik saya minta tolong, saya lihat papa saya di bawah dan saya mengulurkan tangan saya tunggu airnya supaya sampai naik dan bisa sampai ke jendela itu, jadi saya ulurkan tangan saya tarik satu persatu. Pokoknya mau sudah jadi mayat atau masih hidup atau sudah mati saya yang penting saya sudah selamatkan keluarga saya selamatkan keluarga saya taruh di dalam menara itu memang kelihatan kecil tapi ruangannya dalam ruangan itu besar. Jadi saya taruh. Nah, ini mama saya sudah sekarat, adik saya. Nah, setelah itu adik saya kalau ndak salah itu waktu itu adik saya bilang, sudah ada harapan, sudah mati." "Tidak," saya bilang, "tidak, ini tubuh papa saya sudah terpisah, sudah jadi mayat, mama saya sudah sekarat." Saya tumpang tangan, saya berdoa, "Tuhan, orang tua saya sembuh, mereka semua dipulihkan, akan sembuh dalam nama Yesus." Langsung tiba-tiba, kaki papa saya itu langsung tersambung, tiba-tiba tersambung seperti disihir, tersambung, mama saya langsung bangun, langsung sehat, langsung saling menanyakan, "Tidak tidak kenapa-kenapa? Wah, kamu tidak kenapa-napa? Ma, ini," "Oh, tidak." Nah, setelah itu saya bersukacita dan saya bilang, eee, "Ma, Pa, semua ini karena Tuhan Yesus," saya bilang begitu. Saya bilang, "Ini karena Tuhan Yesus." eee Terus mereka seperti senang, bersukacita, kami berpelukan, dan setelah itu saya di situ, berpikir lagi, mungkin Tuhan itu maunya saya supaya saya bisa menyelamatkan, eee, orang tua saya, keluarga saya, tapi mungkin pada saat ini saya belum belum berani dan belum, apa namanya, masih agak takut, tapi kalau untuk mama saya itu saya sudah menginjili pelan-pelan, saya sudah ini, mama saya pernah saat itu kena sakit, dia kena kelenjar getah bening di sini, di leher, lehernya sudah bengkak, saat itu saya tidak bisa pulang dan kata dokter itu sudah mau dioperasi, sudah fix dioperasi. Nah, setelah mama saya telepon, "Besok mama dioperasi, doakan." "Oh iya Mak, saya tidak bisa datang, saya begini begini, ada
ini yang urusan yang tidak bisa ditinggalkan seperti ini. Jadi saat itu saat itu mama saya belum tahu saya eh, apa namanya berbaikan lagi dengan mantan suami saya. Jadi di situ saya tidak bisa mengatakan itu karena saya tidak bisa datang karena saya ada sementara dengan mantan suami saya. Jadi sekarang kami kembali rukun bersama. Nah di situ karena hubungan kami tidak diketahui, jadi saya takut untuk datang. Jadi saya cuma mengirimkan satu ayat, saya cari ayat di Alkitab, saya cari di Google untuk kesembuhan. Nah, sebelum mama saya dioperasi, saya pagi-pagi saya kirim ayat ke dia. Saya kirim ayat untuk kesembuhan. Saya berdoa, Tuhan semoga dia buka ayat ini, dia baca ayat ini. Saya percaya ayat ini pas dia baca, dia akan sembuh dan tidak akan jadi dioperasi. Setelah itu, ya saya lihat di Facebook, ya sudah dibaca. Pas sudah dibaca, tiba-tiba mama saya telepon, sudah tengah hari. Sudah pikiran saya situ sudah ini sementara operasi. Nah, setelah itu eh, mama saya telepon, dia bilang, dia kasih kabar ke saya, nak tidak jadi operasi, tidak jadi. Hah? Kenapa mah? Ini dokter bilang kata tidak bisa dioperasi. Oh iya, oh saya bilang puji Tuhan. Saya bersuka cita di situ. Memang iman di situ iman saya memang benar-benar saya bersuka cita karena iman saya itu terjadi. Apa yang saya imani, saya memang benar-benar Tuhan saya percaya. Mama saya tidak akan dioperasi, saya percaya akan ada mukjizat Tuhan yang akan terjadi. Jadi saat itu dia tidak jadi dioperasi. Dan sampai sekarang mungkin masih ada sedikit-sedikit sakit, tapi mudah-mudahan Tuhan akan memberikan eh, pemulihan untuk dia. Dan mama saya juga akan bersaksi tentang mama saya. Di sini mama saya juga sudah, karena saya sering berdoa untuk dia supaya diselamatkan juga. Dan saya berpuasa untuk dia, ternyata Tuhan sudah mulai mau melakukan, sudah mulai masuk ke dalam hidup dia. Walaupun dia belum mengerti, tapi saya percaya, saya yakin Tuhan akan mengajak, akan memilih dia juga. Karena saya selalu berdoa, Tuhan selamatkan orang tua saya, selamatkan keluarga saya belum percaya. Jadi pada saat itu dia cerita sama saya, kami saling sharing. Pada saat saya bersaksi sama dia bilang, saya pada saat itu, mama pada saat itu eh, mau pada saat itu kan mau Idul Adha, jadi dia mau sholat, itu alat sholatnya sudah disemprot parfum, sudah disetrika, digantung. Dia mau ambil air wudhu, nah terus dia pergi ambil air wudhu, padahal di rumah itu di sekitaran di pintu kunci kan sudah mau siap-siap mau sholat Idul Adha. Nah sudah digantunglah itu mukena hanger. Jadi dia ambil air wudhu. Setelah dia pulang dari ambil air wudhu, tiba-tiba mukena itu hilang. Nah setelah itu dia cari, dia bongkar semuanya. Siapa yang dia marah-marah? Siapa yang mencuri mukena saya? Ini masih baru. Kenapa? Siapa yang mencuri? Jadi dia, mama saya itu orangnya agak keras ya, saudara. Nah setelah dia marah-marah, saudaranya inbox, katanya, ayo cepat sudah mau mulai nih sholatnya. Nah setelah itu dia mau tidak mau dia pinjam yang di tetangga, dia pinjam alat sholat di tetangga, dia pakai itu, dia sholat. Nah setelah itu pulang dari sholat dan habis berkumpul dengan keluarga, sorenya dia pulang ke rumah, pas dia buka pintu, itu mukenanya, itu alat sholatnya masih ada di tempat itu dan tidak bergeser sama sekali. Tepat di tempat yang awal dia taruh alat sholat itu, dia masih di situ. Sampai mama saya kaget, sampai dia bilang, jangan-jangan di dalam rumah ada setan, ada hantu, seperti itu saudara. Jadi saya bilang, Mak, itu tanda. Saya bilang seperti itu tanda Tuhan akan bekerja di dalam hidup mama. Saya suruh mama saya, oh ya, dia bilang seperti ini, saya mau masuk ini, ayo baptis, ayo kita masuk ke. Tidak, Ma. Dia bilang tidak.
Saya mau mama masuk sesuai dengan keinginan hati mama sendiri. Jadi mama saya suruh sholat, sholat tahajud. Benar-benar buka hati, jangan keraskan hati. Pokoknya mama cari, mama minta. Berdoa saya seperti ini. Ya Allah, tolong tunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya mau mencari Tuhan. Pokoknya saat mama berdoa itu, tanya, tunjukkan. Jadi buka hati, jangan keraskan hati seperti itu. Jadi saya sering kalau mama saya ini, jadi saya cuma mengatakan seperti itu. Jadi supaya nanti tidak ada problem sama keluarga. Jadi kalau mama saya ikut sama saya, jadi saya lagi disalahkan atau apa. Jadi saya mau mama itu memang benar-benar dari hatinya sendiri, bukan karena dia sudah hidupnya sudah selalu kalau dia kena masalah atau apapun dia sering curhat dan dia pasti bilang, "Saya ini sudah sudah jadi orang Kristen aja. Sudah sudah, saya mau jadi orang Kristen aja." Saya bilang, "Mak, tidak sembarang. Jadi orang Kristen itu harus siap memikul salib," saya bilang seperti itu. Jadi saya sering, eee, meng apa, menjadi itunya mama saya, jadi saya bikin, apa namanya, kasih masukan untuk mama saya kalau hidup hidup seperti itu, mama coba sholat, sholat kalau memang benar-benar sudah tidak sanggup, sholat tahajud, mama minta dikasih tunjuk jalan yang benar, nanti mama akan menemukan, nanti pasti, saya bilang pasti akan terjawab doa mama, saya bilang seperti itu. Karena saya percaya, saya yakin jika seseorang meminta dengan benar-benar dan mau membuka hati, pasti seperti itu. Sedangkan saya saja dengan sinisnya, saya berkata, saya berdoa seperti itu secara tidak sopan, Tuhan mau menunjukkan kepada saya. Saat ini seperti itu, pokoknya pergumulan hidup saya eee, mau supaya keluarga saya juga diselamatkan dan menjadi percaya, menjadi orang percaya, walaupun itu baru masih dari mama saya, pada saat ini hatinya mungkin belum terlalu yang benar-benar, mungkin masih takut dengan keluarga atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi saya hanya eee, menaruh pengharapan saya kepada Tuhan, supaya Tuhan, bekerja di dalam hidup mama saya dulu yang saya doakan, yang lain-lainnya terserah Tuhan. Pokoknya saya berdoa menurut kehendak Tuhan, saya mau Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang saya mau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan itu baik dan sangat mengasihi setiap jiwa yang haus dan lapar akan Dia. Walaupun jiwa itu mungkin tidak mengenal Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, membenci, dan bahkan antipati kepada Kristus sekalipun. Tuhan tetap Allah yang mengasihi dan mengampuni. Dan kita melihat bagaimana Ibu Yunita dijamah Tuhan, dan walaupun dia keras hati, akhirnya dia tersungkur dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mari kita doakan Ibu Yunita supaya kesaksiannya berbuahkan hasil untuk pertobatan ibunya dan ayahnya serta keluarga besarnya. Dan kita jangan henti-hentinya untuk bersyukur kepada Tuhan setelah kita diselamatkan. Kita pun jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi terang dan garam di muka bumi ini. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah jadi berkat. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.